Sekarang kita masuk ke rangkaian paralel ya. Ini sebuah ilustrasi atau sebuah ilustrasi rangkaian paralel. Ada sumber tegangan dan 3R yang dipasang paralel ya. Memang tidak seperti halnya rangkaian seri yang penggantinya R totalnya itu bisa dengan mudah didapatkan. Untuk paralel, untuk mencari R totalnya bisa menggunakan cara ini ya. Nah, kemudian kalau sudah nanti tinggal dibalik ya. Nah, yang perlu menjadi catatan adalah bahwa berapapun paralelnya, nanti hasil paralel dari berapapun R itu, R penggantinya pasti lebih kecil dari R terkecilnya. Jadi kalau untuk kasus ini 366 pasti lebih kecil dari 3. Kalau ketemunya kok 3 atau lebih pasti salah ya. Itu kata kuncinya. Nah, kemudian tegangan dan arus paralel. Nah, tadi sudah kita lihat V-nya sama kan ya, VR1, VR2, VR3 itu kan sama. Nah, I-nya ya karena V-nya sudah diketahui ya tinggal menghitung V1 I1 sama dengan V1 per R1 dan seterusnya. Ya. Yang perlu dicatat juga bahwa I1 lebih besar dari I2 dan I3 karena R1 itu paling kecil ya, sementara R2 dan R3 itu sama sehingga I-nya juga sama ya. Nah, kalau di rangkaian seri itu berlaku hukum Kirchhoff tegangan, maka di rangkaian seri berlaku hukum Kirchhoff arus ya. Ini hukum Kirchhoff arus. Jadi arus yang masuk pada suatu percabangan itu pasti akan sama dengan arus yang keluar ya. Ini ilustrasi dayanya karena tadi sudah ada V-nya ya. Jadi V-nya ini kan karena V-nya sudah ada ya, tinggal V kuadrat per R di situ ya. Nah, ini nanti juga berlaku sama bahwa daya total, artinya daya yang dikeluarkan oleh sumber tegangan pasti akan sama dengan penjumlahan daya di R1, R2 dan R3. Nah, kemudian ini kasus khusus ya. Yang dimaksud ini adalah kasus dua resistor paralel. Nah, untuk dua resistor paralel berlaku rumus ini. Jadi R totalnya itu sama dengan hasil perkalian dibagi penjumlahannya ya. Karena ini 3 dan 6 berarti R totalnya adalah 18 bagi 9, 2. Kalau ini 3 dan 3 pasti 1,5. Ini nanti berlaku rumus ini ya. Nah, kalau ini 6, 6 ya sama, berarti setengahnya gitu ya. Karena jumlahnya 2. Nah, kalau nanti 6, 6, 6 ya pasti bagi jumlahnya kan 3 kan ya, 6, 6 berarti 2 kan gitu ya. Nah, kemudian di paralel juga berlaku, kalau di seri tadi kan voltage divider, kalau di sini berlaku current divider. Hanya tolong dicatat bahwa I dan R itu kan berbanding terbalik, sehingga untuk mencari I1 maka kita akan menggunakan R oposannya ya. Ini jadi kalau kita mencari I1 proporsinya nanti dengan R2 ya. R2 bagi jumlah R dikalikan I-nya. Itu ya. Ini contoh sederhana, nggak usah, ini nggak usah. Nah, ini R1 dengan R2 itu kan belum jelas ya. Sehingga ini harus kita selesaikan yang jelas dulu. Ini yang jelas itu adalah, begitu juga R1 dan R5 ini sekarang ini belum jelas. Yang sekarang jelas itu R2, R3, R4. Hubungannya paralel. Nah, ini harus selesai dulu. Caranya ya silahkan, misalnya mau digunakan seperti tadi ya boleh, digunakan langsung kasus khusus ya juga boleh. Berarti 3 sama 6 berarti 3 kali 6 18 bagi 9 berarti berapa tuh, 2 kan ya, 2 paralel dengan 3, 2 kali 3 6 dibagi 5
baru ya, itu di seri dengan R1 dan R5. Nanti hasilnya sama. Ini tadi sudah. Oke, saya pikir cukup ya. Nah, ini juga sama ya. Ini kalau ingin menyelesaikan yang sudah jelas itu kan 4 dan 8 jelas, seri 12. 3 dan 6 2 kan ya. 18 bagi 9 ya. Sehingga kebetulan ini 12 ya, ini 12 dan 12 6. Nah, selesai lah. Ini gampang.